Baik, jadi teman-teman kita akan melanjut ke extension yang selanjutnya, yaitu pelunasan dengan menukarkan aset atau sekuritas. Jadi di sini kita nggak pakai cash untuk melunasi notes payable kita, tapi pakai pakai aset kita atau sekuritas. Jadi di sini ada dua macam tugas, yaitu tugas sebagai tugas kreditur atau si penerima dari asetnya itu harus menghitung atau dia harus tahu gitu fair value dari aset yang diterima gitu. Sedangkan debitur sebagai pembayar harus menghitung selisih antara nilai tercatat, selisih antara CA atau nilai tercatatnya atau carrying amount-nya, si utangnya, CA utang atau NP, dengan nilai aset yang diserahkan. Nah, ini bakalan lebih jelas kalau kita langsung jawab contoh soalnya. Jadi contoh soal yang pertama untuk transfer aset. Contoh, misalnya PT ABC meminjam 20 juta ke PT XYZ. Nah, meminjamkan ya, berarti si PT ABC-nya itu sebagai kreditornya. Jadi, di sini PT XYZ menyicil dengan menyerahkan real estate dengan nilai wajar atau fair value-nya 16 juta, dan asetnya ini memiliki CA 21 juta gitu. Jadi di sini untuk jurnal pelunasannya itu pastinya kita akan mengkredit notes payable sendiri itu senilai 20 juta. Kan udah di jatuh tempo kan, dari tanggal jatuh tempo berarti udah senilai dari notes payable yang tertulis di WSL. Nah, sekarang kita akan mengkreditkan pasti real estate-nya kan. Namun, karena kita ini sebagai pihak debitornya atau yang membayarnya, maka kita akan menulis itu sebesar CA-nya, CA yang kita catat di buku kita, yaitu sebesar 21 juta. Maaf teman-teman, yang tadi aku. Maaf udah nunggu. Jadi di sini real estate, maka karena si kreditur kita itu pasti mencatat real estate kita ini sebesar fair value, maka kita juga harus mengakui bahwa kita menjual itu sebesar fair value-nya gitu, bukan sebesar CA yang kita catat. Jadi nanti selisih antara fair value dengan carrying amount-nya atau nilai yang tercatat itu akan jadi loss on disposal or gain on disposal, itu tergantung. Karena di sini nilai CA yang tercatat itu lebih besar daripada fair value-nya, maka kita akan mencatatnya sebagai loss. Loss on disposal berarti sebesar 21 juta dikurang 16 berarti di sini ada 5 juta. Nah, barulah selisih dari semuanya ini akan jadi gain or loss on extinguishment. Karena di sini kebetulan dia adalah gain, maka di sini ada gain on extinguishment, yaitu sebesar 4 juta. Cuman 25 juta dikurang 21 juta. Itu teman-teman, itu untuk yang transfer aset. Gimana kalau yang sekuritasnya gitu atau equity kita? Oke, aku bakalan contoh yang kedua, yaitu transfer atau granting
ekuitas. Nah, jadi di sini contohnya kayak tadi juga lah. Dia minjem 20 juta. NP-nya 20 juta. Soalnya sama kayak yang tadi, cuma bedanya itu dia bayar itu pakai ordinary share. Atau saham. 320.000. Yang mana harga itu 10 per dia 10 dolar per lembarnya, parnya. Yang mana fair value dari sahamnya ini adalah 16 juta. Jadi sini bedanya ini tadi kan pakai real estate kan, sekarang kita pakai saham gitu untuk bayarnya. Sini sama kayak tadi. Berarti di sini ada notes payable yaitu sebesar 20 juta. Dan karena kita itu nukerin saham, maka kita akan menerbitkan saham gitu. Ada SCO. Dia 10. Berarti ini 320 lembar ya teman-teman. Berarti kan ini jadinya 3. Karena dia fair value-nya tuh 16 juta, sedangkan di sini ini harga share capital ordinary-nya itu 3.200.000, maka selisihnya itu akan menjadi share capital premiumnya gitu. Jadinya kan 16 juta dikurang 3,2 juta. Jadi di sini jadinya 12.800.000. Dan selisih dari mereka ini adalah gain atau loss dari on extinguishment. Di sini berarti yang lebih tinggi adalah NP-nya, berarti dia itu ada gain on extinguishment. Itu sebesar 4 juta. Jadi itu untuk pelunasan dengan menukarkan aset dan atau sekuritas.